Penciptaan dunia dalam mitologi Jepang. Cerita ini lebih ke dewa Izanagi dan Izanami ya, karena untuk penciptaan dunianya itu nggak seribet mitologi Nordik yang udah kita bahas sebelumnya. Kalau Nordik kan banyak tuh perselisihannya, banyak konflik. Nah, kalau di mitologi Jepang nggak seperti itu. Awal alam semesta di mitologi ini sebelum ada langit dan bumi adalah kekacauan, chaos. Maksudnya alam semesta ini kacau gitu, nggak ada bentuk pastinya, semuanya masih tercampur. Kacau lah pokoknya. Dalam kekacauan ini, langit dan bumi mulai terbentuk. Bagian partikel yang ringan naik ke atas membentuk langit, dan bagian partikel yang berat berkumpul membentuk bumi. Tapi buminya masih diselimuti air. Daratan belum ada. Ketika langit terbentuk, 5 dewa juga tercipta. Tapi nggak sekaligus bareng ya. Muncul 3 dewa dulu, yaitu Ame no Minaka Nushi no Mikoto, Takami Musubi no Mikoto, dan Kami Musubi no Mikoto. Ketiga dewa ini disebut dewa pencipta. Kemudian setelah itu terciptalah 2 dewa dengan cara yang sama, dan begitu seterusnya untuk dewa-dewa yang lain lahir. Dan sampailah pada kelahiran Izanagi dan Izanami. Dewa Izanagi laki-laki yang tampan dan sangat tenang, dan Dewi Izanami perempuan yang tergolong dewi tercantik. Mereka adalah saudara, abang adik. Nah, Izanagi dan Izanami diperintahkan oleh dewa-dewa yang lebih tua untuk menciptakan tanah di bumi. Untuk membantu tugas mereka, mereka diberi tombak yang bernama Ame no Nuboko. Lalu mereka pergi ke jembatan Ame no Ukihashi, jembatan surgawi yang berada di antara langit dan bumi. Kemudian mereka menancapkan tombak itu ke samudra, airnya surut, dan terciptalah pulau pertama, Onogoro Shima. Senang dengan hasilnya, Izanagi dan Izanami turun ke pulau itu. Saat sejak itu, mereka tinggal di pulau tersebut. Kemudian membangun istana dengan pilar yang besar. Lalu mereka mengitari pulau itu dengan arah yang berlawanan. Dan ketika mereka bertemu kembali, Izanami berkata betapa menyenangkannya bertemu seorang pemuda yang begitu tampan. Lalu Izanagi membalas, betapa menyenangkannya aku telah jatuh cinta pada gadis sepertimu. Dan setelah itu mereka pun kawin. Nah, Izanami pun melahirkan anak, tapi anaknya cacat, menjijikkan. Jadi mereka pun menghanyutkan anaknya. Kedua dewa itu sekarang sangat kecewa dengan kegagalan mereka. Jadi mereka naik ke surga untuk menanyakan kepada dewa yang ada di sana apa penyebab kegagalan mereka. Dan kesalahan mereka ternyata karena Izanami yang perempuan. Saat mengitari pilar, yang laki-laki lah yang harus berinisiatif ngomong duluan, bukan yang perempuan. Sebelumnya kan Izanami duluan tuh yang ngomong, makanya anaknya gagal. Nah, mungkin inilah cerita dibalik alasan kenapa yang nembak duluan tuh biasanya cowok, bukan cewek. Izanagi dan Izanami kembali ke bumi, kemudian mengitari pilar itu lagi. Dan ketika mereka bertemu, Izanagi yang ngomong duluan, baru Izanami. Mereka berhasil menciptakan pepohonan, gunung, sungai, dan dunia. Dan Izanami pun melahirkan banyak dewa-dewa. Tapi pada saat melahirkan Kagut Suci, dewa api, Izanami terbakar oleh panas api dari Kagut Suci, dan Izanami meninggal. Tapi pada saat sekarat, dari tubuh Izanami menciptakan dewa-dewa juga. Nah, ini pastinya membuat Izanagi menjadi marah, sehingga dia membunuh anaknya, Kagut Suci. Izanagi masih merasa sedih dan dia menangis karena kematian Izanami. Kayak nggak rela gitu lah ya. Dia lalu menatap mayat Kagut Suci, kemudian dalam keadaan marah, lebih tepatnya menangis dalam amarah, Izanagi memotong-motong mayat Kagut Suci sehingga terpotong jadi 8 bagian. Dan 8 bagian ini membentuk gunung berapi. Izanagi sekarang sendiri. Walaupun dia udah punya banyak anak, dia masih teringat dengan pasangannya. Tidak dapat lagi menahan kesedihannya, Izanagi memutuskan untuk pergi ke Yomi. Ini ibarat underworldnya mitologi Jepang. Dia mencari Izanami dan akhirnya ketemu. Keadaan di sini gelap ya, jadi ketemunya itu dari suara. Izanaginya manggil, teriak-teriak, terus Izanaminya nyaut. Nah, Izanagi mengajak Izanami untuk kembali ke dunia, ke bumi. Tapi Izanami menolak karena dia udah makan makanan dari alam Yomi, dari underworld. Sekarang Izanami sudah terikat dengan alam Yomi. Izanami juga memperingati Izanagi untuk tidak melihat dirinya. Izanagi yang gak sabar pengen lihat kekasihnya menyalakan api kecil, dan dia terkejut melihat Izanami menjadi mayat yang membusuk. Yang dulunya sangat cantik sekarang jadi buruk rupa. Izanagi langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan istrinya. Istrinya yang langsung merasa malu dan merasa dihianati, ia menyuruh iblis-iblis di Yomi untuk mengejar Izanagi. Tapi Izanagi berhasil lolos. Kemudian dia menutup pintu masuk ke underworld atau ke alam Yomi. Kemudian Izanagi mensucikan diri di sungai, dan tetesan air dari mata kirinya menciptakan Dewi Amaterasu. Tetesan air dari mata kanannya menciptakan Dewa Tsukuyomi, dan tetesan air dari hidungnya menciptakan Dewa Susanoo.
Izanagi memerintahkan Amaterasu untuk mengatur matahari, Tsukuyomi diperintahkan untuk mengatur bulan, dan Susanoo diperintahkan untuk mengatur laut. Setelah ini Izanagi dan Izanami tidak pernah bertemu lagi. Dan ya, begitulah cerita penciptaan dunia dalam mitologi Jepang. Dunia ini tercipta karena cipta mereka berdua. Mungkin kalau kalian pernah nonton Naruto, nama-nama dewa-dewi di sini itu udah nggak asing ya. Dan oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di next video.